Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Selamat pagi, kabarnya baik, Kak. Pagi. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari nih terkait tahapan pemahaman dalam kerangka berpikir understanding by design. Nah, pertama-tama sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya. Saya Carolina dan ada teman saya Arif Nuryanto, ada Anissa Rahmawati, ada Dia Hasna Nabila, ada Dinda Yulia Putri, dan yang terakhir ada Bintang Permana Listiawati. Nah, sebelum melihat pemandangan teman-teman semuanya ya, di sini saya akan menyampaikan nih pemahaman saya terkait tahapan pemahaman khususnya di perspektif ya. Nah, menurut saya dan berdasarkan beberapa sumber yang saya baca sebelumnya, tahapan pemahaman perspektif adalah tahapan pemahaman yang dimiliki peserta didik dengan mampu melihat gambaran secara luas dari sebuah topik dan menyadari bahwa adanya perbedaan dalam hal sudut pandang. Pemahaman perspektif termasuk membuat asumsi dan menafsirkan sesuatu yang bersifat eksplisit. Misalnya, ketika pembelajaran di kelas nih, guru akan mengajarkan materi deskriptif teks. Lalu guru menyajikan sebuah gambar, misalnya orang yang terkenal seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Dari sebuah gambar tersebut, guru menanyakan, apa pemikiran pertama atau apa yang ada di benak peserta didik nih untuk pertama kali? Terus ada yang menjawab, dia berpikir bahwa itu adalah tokoh sepak bola terkenal. Terus biasanya para wanita itu ya, para cewek itu eh, langsung berpikir, wah dia orang yang tampan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh situasi yang menandakan bahwa peserta didik memiliki pemahaman perspektif atau sudut pandang tertentu pada suatu objek. Nah, kali ini kalau menurut Mas Arief Nuryanto gimana nih soal pemahaman perspektif sendiri? Oke, terima kasih, Kak Carol. Menurut saya, setelah saya membaca beberapa referensi mengenai pengertian perspektif, atau di sini kita sebut dengan sudut pandang, saya dapat menyimpulkan bahwa perspektif adalah sebuah acuan individu dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang dia pikirkan atau kerjakan. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan suatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Nah, contoh konkretnya itu di sini adalah siswa melakukan perspektif di sini adalah pada saat guru ya mengajarkan materi procedure text tentang how to make instant noodle. Lalu pendidik menanyakan kepada peserta didik mengenai bagaimana langkah-langkah pembuatan mie instan sesuai dengan perspektif pengalaman mereka. Nah, peserta didik memiliki perspektif yang beda-beda tentunya tentang berapa lama perebusan, kemudian penuangan bumbu, apakah itu biasanya di awal atau di akhir. Mie instan itu apakah lebih enak jika ditambahkan topping tertentu atau ada orang yang tidak suka topping. Nah, di sini merupakan kemampuan peserta didik dalam membangun perspektif melalui sudut pandang dan pengalaman pribadi. Namun masih dalam rumpun pembahasan materi yang sama, yaitu di sini tentang procedure text how to make instant noodle. Seperti itu, Mbak Vero. Oh, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Mas. Sangat ini ya, sangat padat dan jelas ya. Kemudian saya ingin menanyakan nih kepada Mbak Anissa, bagaimana sih menurut Mbak Anissa tentang pemahaman, tahapan pemahaman perspektif di Understanding by Design sendiri? Ya, baik. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang perspektif. Menurut saya, perspektif itu ketika siswa melihat atau menerima sesuatu yang baru mereka 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 tahu. Nah, perspektif ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya untuk menentukan value dari suatu hal dan bagaimana menyikapi hal tersebut. Perspektif setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari pengalaman, tingkat pengetahuan, serta kebiasaan yang dilakukannya. Contohnya dalam mempelajari naratif teks.
Siswa A, ambil contoh siswa A, Andin. Andin ini sudah biasa mendengar cerita dongeng yang dibacakan oleh orang tuanya sebelum tidur sejak kecil. Dia ini terbiasa mendengar kisah seperti Cinderella, Bawang Merah, Bawang Putih, Si Kancil, dan lain-lain. Di mana tokoh utama dalam cerita selalu memiliki happy ending. Ya, karena kebiasaan ini ia beranggapan bahwa kalau naratif teks itu selalu memiliki happy ending karena sifatnya yang menghibur. Berbeda dengan Bima, siswa lain yang selalu menyukai cerita misteri. Ia sering membaca cerpen dan naratif teks seperti thriller ataupun detektif. Misal saat seorang detektif mampu menemukan masalah walaupun dengan menyelesaikan masalah itu timbul masalah yang baru. Dia akan mengalami kepuasan. Nah, di sini ada perbedaan antara happy ending dan tidak happy ending dalam naratif teks. Tentu saja mereka memiliki perspektif yang berbeda karena pengalaman yang mereka miliki juga berbeda. Terima kasih, Carol. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Lalu dari Mbak Dia Hasna nih, gimana pandangannya terkait tahapan pemahaman perspektif? Baik, kalau menurut saya, tahapan pemahaman perspektif ini secara umum merujuk pada kemampuan peserta didik untuk membangun sudut pandang yang memiliki dasar dan berwawasan luas. Jadi, peserta didik tidak hanya memiliki opini saja, namun juga dasar yang kuat untuk opini tersebut. Pembangunan sudut pandang ini, menurut saya, disusun dengan adanya kemampuan berpikir kritis, mampu melihat materi, atau permasalahan dari berbagai sisi. Juga dapat melihat gambaran umum serta aspek-aspek dari materi yang berinteraksi untuk membentuk gambaran umum ini. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, semisal ketika mempelajari teks prosedur teks itu dengan tema healthy food, peserta didik mampu menghasilkan teks yang berbeda-beda dari yang lain. Dalam penghasilan teks ini, peserta didik sudah mampu memahami aspek-aspek dari prosedur teks, yaitu misalnya struktur, language feature, dan lain-lain, yang kemudian dapat berinteraksi untuk membuat prosedur teks. Kemudian, peserta didik mampu menunjukkan kemampuan perspektif ketika dari satu tema tersebut muncul berbagai macam tulisan dari tips membersihkan kulkas, healthy plating, smart snacking, dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dia Hasna atas penjelasannya. Untuk selanjutnya dari Mbak Dinda Yulia Putri, bagaimana nih Mbak terkait pandangannya mengenai pemahaman perspektif? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk menurut saya, untuk pemahaman pada aspek perspektif ini adalah kemampuan atau pemahaman yang menitik beratkan pada melihat sesuatu atau fenomena dari berbagai sudut pandang. Nah, pada hal ini itu tentang bagaimana peserta didik itu mampu berasumsi berdasarkan pemikirannya sendiri. Seperti contoh ketika peserta didik dihadapkan pada teks eksposisi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, peserta didik ini mampu memiliki asumsi atau pertanyaan pada dirinya, mampu memunculkan pertanyaan pada dirinya, jika rokok berbahaya, mengapa masih diperjualbelikan secara bebas hingga saat ini? Nah, contoh ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk pada aspek perspektif ini adalah kemampuan peserta didik untuk dapat bertanya, dan pertanyaan yang dapat menimbulkan jawaban dari sudut pandang lain, tapi masih dalam topik yang sama. Seperti itu Mbak Carol, terima kasih. Baik sekali, terima kasih Mbak. Untuk yang terakhir dari Mbak Bintang Permana nih, bagaimana Mbak pandangannya terkait pemahaman perspektif dari kerangka understanding by design ini? Baik, terima kasih Mbak Carol. Jadi berdasarkan materi yang disampaikan PPG Prajabatan, jadi konsep pemahaman pada siswa dalam understanding by design, terutama tahapan pemahaman perspektif, adalah saat peserta didik mampu melihat sesuatu berdasarkan sudut pandangnya sendiri dan menyampaikannya dengan baik dan kritis. Dengan begitu, siswa dapat dikatakan telah memahami sesuatu. Sebagai contoh, ini contoh konkretnya, saya pernah mengalami ini. Jadi saat pembahasan teks berjudul I'm Proud of Indonesia, sebelum masuk ke teks, kami
saya menyediakan sebuah gambar Indonesia. Saya bertanya, ini gambar apa? Semua menjawab Indonesia. Namun saat saya bertanya, apakah itu Indonesia? Peserta didik menjawab dengan perspektif yang berbeda dan beragam. Jadi ada yang beranggapan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan. Ada juga yang menjawab bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Ada juga yang berpikir bahwa Indonesia adalah negara maritim, negara merah putih, negara kaya kuliner, negara banyak suku dan bahasa dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Mbak Carol. Terima kasih. Baik. Oh ya, terima kasih banyak teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya terkait tahapan pemahaman perspektif. Jadi pemahaman kita semua nih terkait tahapan pemahaman perspektif itu rata-rata hampir sama ya. Maka dapat saya simpulkan bahwa tahap pemahaman perspektif di dalam kerangka berpikir understanding by design adalah pemahaman yang menitik beratkan pada asumsi peserta didik mengenai objek atau topik tertentu. Nah, setelah diskusi ini, kami berharap pendapat kita atau pandangan kita semakin dikuatkan dari pendapat teman-teman yang lain ya, dan juga bagi semua calon guru yang melihat diskusi kita ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya akhiri ya untuk perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.